Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hussein Wijaya. Di sini saya akan mewawancarai beliau bernama Darmaji. dan saya perwakilan dari kelompok saya. Di sini saya akan mewawancarai tentang makanan khas Kudus, yaitu jenang. Yang pertama, jajanan tradisional apa saja yang diproduksi di lingkungan ini? Ya, terutama jenang. Memang kali itu sentranya jenang. Juga ada dodol, istilahnya dodol tape, atau manisan jenis itu. Ya. Yang kedua, bahan utama apa yang digunakan dalam pembuatan jajanan tersebut? Kalau jenang itu bisa disingkat tanpa gula, ketan, kelapa, dan gula. Ya, itu pokoknya. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan jajanan ini dari awal hingga siap dikonsumsi? Oh iya, pertama-tama kita merendam beras ketan malam, kemudian kita basahnya dibesusi ya, atau dicuci bersih, kita rendam satu malam, pagi harinya kita cuci lagi sampai bersih, kita tuntaskan di tempat yang sekiranya bisa airnya itu tuntas, sehingga setelah tuntas nanti kita giling ya, menjadi tepung. Sampai itu sebelum tepung diadoni, sebelumnya juga kita sudah mempersiapkan santan kelapa. Kita parut sendiri, diperas sendiri pakai pres. Kemudian sebagian santan dibuat untuk merebus gula kelapa sehingga cair. Setelah cair kita saring 2 kali, jadi benar-benar bersih, tidak ada sampah yang ikut dalam adonan. Setelah itu kemudian santan yang kental atau kaninya itu direbus sendiri sampai bahasanya itu melengok ya, minyak. Nah, itu kemudian ketan diadoni. Setelah agak cuer, agak cair, kemudian santan tadi yang direbus, yang disaring itu kemudian dituangkan di jadi atau kawah. Kemudian adonan ketan itu dituangkan dan diaduk-aduk sampai rata, ditambahkan gula pasir. Kemudian diaduk sampai sekitar kurang lebih 4 jam, itu baru matang. Nah, kemudian dituangkan dalam loyang, didinginkan, baru bisa dikemas. Biasanya pendinginan itu ya 1 malam, atau kalau memang memaksa ya kita kipasi ya, karena kalau tidak dingin nanti ketika dikemas di plastik itu berkeringat, akhirnya cepat jamur gitu. Yang keempat, alat apa saja yang digunakan dalam proses pengolahan jajan ini? Terutama parut kelapa, kemudian alat pres, karena kami masih mengandalkan manual, tidak pakai mesin, jadi ya cukup tungku, kemudian alat pengaduk. Nah, kita kalau menyebutnya linggis, itu saja. Yang kelima, apakah ada teknik khusus yang digunakan dalam pembuatan jajan ini? Tentunya ada ya, cara mengaduknya tidak seperti mengaduk bubur yang lain. Ini agak membutuhkan tenaga yang kuat. Kalau tidak kuat ya nanti bisa-bisa tidak matang ya, dan cukup lama. Yang keenam, di mana jajan ini dijual? Kami tidak punya istilahnya outlet di luar ya, kami jajarkan di rumah saja. Jadi konsumen yang datang. Yang ketujuh, bagaimana cara penjual mempromosikan produk mereka? Ya bisa melalui WA atau grup-grup nih, juga melalui media yang ada nih ya. Juga
mungkin bisa ke teman kantor, kita bawakan titipan. Kalau tertarik, beliau akan datang sendiri. Yang ke-8, apakah jajanan ini dijual dalam bentuk kemasan tertentu? Jika iya, bagaimana desain kemasannya? Kami bermacam-macam variasi, bisa berbentuk dalam plastik biasa, pakai mika, juga dalam loyang seperti untuk lamaran, untuk galengan itu pakai loyang, biasanya kita hias sama plastik hias dan pita ya, seperti itu. Yang ke-9, berapa harga jual jajanan ini dan apakah ada variasi harga berdasarkan ukuran atau jenisnya? Untuk kami standarisasi itu sekarang harga terakhir ini 4.200. Kalau permintaan dalam kemasan loyang itu ditambah dengan harga loyang itu. Yang ke-10, apakah ada tantangan yang dihadapi dalam pemasaran jajanan ini? Kalau soal marketing itu memang kami tantangannya tidak ada salesnya ya. Dulu ada sales, sekarang sudah meninggal, tidak ada sales lagi. Mau tidak mau ya kita jajakan di rumah. Terima kasih. Sama-sama. Sudah dari wawancara kali ini, terima kasih sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.